Setelah 6 bulan berlalu, Vivo semakin serius untuk terus membawa flagship mereka di Indonesia. Dimulai dari X50 series, X60 series, dan sekarang X70 Pro. Jadi apakah HP ini bisa merubah image Vivo Indonesia yang terkenal dengan kelas mid-range-nya? Karena sama seperti yang kita tahu, untuk merubah image itu nggak gampang. Jadi gue mengapresiasi langkah Vivo yang satu ini karena mereka berani untuk keluar dari zona nyamannya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, ini dia video review Vivo X70 Pro. Let's check it out. Vivo X series itu memang terkenal dengan kualitas kameranya. Yes, kualitas X60 Pro kemarin tuh jujur sangat meninggalkan kesan yang luar biasa menurut gua pribadi. Jadi hal pertama yang harus banget dicoba di HP ini tentu di bagian kamera. Nah, untuk setup kamera belakang sekarang membawa quad kamera dengan resolusi primary lens menggunakan 50 megapiksel ultra sensing gimbal kamera dengan bukaan cahaya f1.75 dan menggunakan sensor Sony IMX766V. Ada lagi 8 megapiksel periskop telefoto 5 kali optical zoom plus 60 kali hybrid zoom, 12 megapiksel portrait kamera 2 kali optical zoom, dan terakhir ada 12 megapiksel ultra wide angle kamera. Jadi untuk lensa utama dapat peningkatan resolusi sebesar 2 megapiksel dan untuk lensa telefoto ada pengurangan 1 megapiksel lebih rendah. Dan akhirnya keluhan gue di X60 Pro sudah terbayar lunas dengan kembalinya lensa periskop telefoto di HP ini. Nice! Dan tentu Vivo masih berkolaborasi dengan Zeiss, tapi kali ini mereka bisa step up the bar. Karena nggak cuma dalam segi software, tapi sekarang bisa menyeluruh sampai ke hardware. Yes, kalau kalian lihat di bagian lapisan kaca kamera belakang HP ini, sekarang menggunakan Zeiss T-Star Coating yang dapat mengurangi efek pantulan cahaya yang nggak jelas ataupun flare, sehingga hasil foto bisa tetap sharp dan clear. Nah, sekarang kita bahas hasil foto di kondisi daylight. Menurut gue overall ini bagus. Dalam segi detail udah tajam. Dynamic range-nya ya beberapa memang masih kurang konsisten sehingga ngefek ke warnanya kadang kurang natural. Gue yakin sih kalau misalkan dynamic range-nya bisa di-improve, maka hasil foto bisa terlihat lebih natural karena most of the time hasil fotonya itu bagus. Dan untuk lensa ultra wide angle, wah ini dapat peningkatan. Ya memang masih sama menggunakan resolusi 12 megapiksel, tapi dalam segi pembeda cahaya ketika foto di kondisi daylight itu sangat minim ketimbang primary lens. Detailnya tajam dan distorsi gak gitu berasa. Oh ya, tajamnya tentu kalau misalkan kita pindah ke kondisi low light bakalan berubah karena beda bukaan cahaya. Dan untuk lensa telefotonya ini bakalan beneran berasa buat kalian yang senang foto portrait. Apalagi filternya itu sekarang bisa lebih banyak. Gak cuma biotar kayak di X60 Pro kemarin, tapi ada planar, sonar, dan distagon. Jadi efek blurnya itu bisa beda ketimbang efek portrait mode biasanya. Jadi ia terlihat lebih unik. Dan untuk lensa teleskop periskopnya ini atau telefoto periskopnya bakalan mantep buat kalian yang demen foto-foto objek dari kejauhan. Gue surprise sih, AI-nya ini sangat pintar untuk memproses hasil foto sehingga terlihat makin tajam. Warnanya pun terlihat bagus walaupun resolusinya cuma 8 megapiksel. Dan tentu ada tersedia gimbal stabilization jadi hasil fotonya bisa lebih tajam walaupun tangan kalian ada sedikit shaky. Tapi intinya gue senang karena sekarang juga bisa dipakai untuk foto bulan melalui fitur Super Moon Mode. Ya, dan sekarang kita bahas di kondisi low light. Lagi-lagi ini mantap. Dalam segi warna terlihat natural, noise-nya minim, grain-nya minim, dan untuk detail ya masih cukup tajam. Dan sekarang begitu gue pindahin ke real time extreme night vision, hasil fotonya tuh bikin gue nggak ngerti lagi. Gila, ini bener-bener kayak gue foto di tempat daylight. Padahal kondisi cahaya tuh bener-bener minim. Dan kalau misalkan dalam segi cahaya naik itu udah biasa. Tapi yang bikin gue heran lagi, hasil fotonya tuh bisa tajam.
gila banget sih. Dan sesuai namanya ada real time. Sekarang sebelum kalian ngeklik shutter atau tombol shutternya, kalian bisa dapat preview nanti hasil fotonya tuh bakalan kayak gimana. Mantap sih ini, gila. Kameranya so far ini terbaik. Untuk perekaman video standar 1080p di 30fps maupun 60fps kamera belakang HP ini tentu udah stabil lah ya, karena tersedia fitur Ultra Sensing Gimbal kamera. Jadi secara hardware sendiri sudah mendukung dan ditambah lagi lewat software, ya makin kelar. Tapi ini nih, satu improvement yang banyak orang komplain kemarin akhirnya terjawab. Yaitu ketika kalian mau record di resolusi tertinggi 4K 30fps maupun 4K 60fps, sekarang hasil videonya udah stabil. Bahkan ketika gue coba record di kondisi low light, detailnya tajam, jitternya minim, dan efek wobbly tuh nyaris gak ada. Jadi gimbal di HP ini bisa berjalan seperti gimbal untuk kamera profesional. Nice, cuma ada dua hal yang harus diimprove oleh Vivo. Pertama, semoga di next ketika mau record di lensa ultra wide angle, resolusi 4K bisa tersedia. Dan kedua, walaupun HP ini dikhususkan untuk fotografi, tapi alangkah baiknya kalau misalkan Vivo bisa menyediakan fitur IIS untuk kamera depan sehingga hasil videonya stabil atau lebih enak untuk dipakai vlog. Dan ngomongin soal kamera depan, gue surprise sih. Ada efek bokeh yang bisa kalian adjust, bahkan cuttingannya tuh rapi dan seamless. Jadi ya semoga di next, dua hal ini semoga bisa diimprove secepatnya. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau record di tempat low light, sekarang ada fitur baru namanya Super Night Video. Jadi, cahaya ya bisa sedikit lebih terang dan detail pun bisa sedikit lebih tajam, atau gampangnya ini adalah fitur Night Mode untuk video. Layar di HP ini kurang lebih masih sama seperti X60 Pro sebelumnya, kayak ukuran sebesar 6,56 inch, panel sih baru pakai E5 AMOLED display, resolusi Full HD+, rasio 19,8:9, dan sampai ke desain masih membawa Ultra O screen dengan 3D curve design, jadi pinggir kiri kanan layarnya melengkung dan ada notch kecil di bagian tengah layar. Oke, gue tahu desain layar seperti ini tuh menimbulkan pro dan cons. Kelebihannya akan terlihat futuristik dan kekinian, tapi satu sisi ketika kita mau main game, jari kelingking tuh suka nggak sengaja nyentuh di bagian layar bawah. Ya, perlu kebiasaan untuk megang HP yang benar. Tapi ya itu tadi, gue suka karena terlihat futuristik. Sekarang lanjut, kalau ditanya apa aja yang baru di bagian layar, jawabannya ada dua. Pertama, brightness-nya tuh makin terang dan ini beneran sangat berasa. Dari sebelumnya 800 nits sekarang menjadi 1300 nits alias dapat peningkatan 500 nits lebih cerah. Jadi ketika gue coba pakai di bawah kondisi terik matahari yang super cerah, surprisingly isi konten layar tuh masih kelihatan even background-nya warna putih. Gue surprise sih, aman banget. Dan kedua, refresh rate di HP ini masih membawa sebesar 120Hz. Tapi kalau misalkan ada beberapa aplikasi yang nggak support, bisa kita manual toggle on untuk aplikasi tersebut bisa support refresh rate 120Hz. Yang ini menarik. Sisanya sama bagusnya. Kualitas layarnya tuh pokoknya ya terbaik yang bisa kalian dapat di HP Vivo. Terakhir, ada satu harapan dari gue, semoga kedepannya Vivo bisa terus menginclude screen protector hydrogel supaya user nggak usah ribet-ribet cari screen protector yang support layar melengkung. Kayak gini kan enak, udah dipasangin lagi. Bahan material di HP ini masih solid dan premium karena framenya terbuat dari metal asli dan back covernya menggunakan kaca asli dengan finishing fluoride AG coating. Tapi kali ini coatingnya dibuat berbeda seperti serbuk-serbuk halus ala-ala glitter, jadi terlihat keren dan berasa mahal juga tentunya. By the way, HP ini makin berat dan makin tebal. Dari sebelumnya seringan 179 gram dan setipis 7,6 mm, sekarang jadi seberat 183 gram dan setebal 7,99 mm. Ya perbedaannya nggak gitu signifikan, tapi yang bikin gue senang, ini baterainya makin bertambah, jadi makin berat dan makin tebal bukan tanpa sebab.
Nah, karena HP ini masih tergolong tipis dan ringan, jadi bump kameranya tuh masih kelihatan dan berasa. Kalau misalkan kalian mau pakai HP tanpa casing dan taruh di meja, ya masih goyang-goyang. Jadi make sure beli casing third party yang tebal supaya nutupin bump kamera sekaligus nambah extra protection. Walaupun ya memang kalau mau dipakein casing rada sayang karena nutupin keindahan HP ini. Tapi ya better safe than sorry. Lanjut, ada satu harapan gua yang bikin HP ini tuh kurang fully flagship di bagian body, yaitu IP rating. Semoga di next Vivo bisa menginclude IP67 rating sehingga kalau mau foto-foto underwater ya masih bisa tanpa harus takut HP-nya rusak. Seperti yang tadi gue mention, kapasitas baterai di HP ini tuh meningkat. Ya memang gak signifikan atau drastis, tapi ya lumayan lah ya. Dari sebelumnya 4200 mAh, sekarang jadi 4450 mAh. Kalau ditanya apakah perbedaan 250 mAh akan sangat berasa, jawabannya gue nggak tahu pasti. Tapi yang pasti ketika gue main game, nonton, scrolling Instagram, pokoknya dipakai pemakaian intens semuanya menggunakan full cellular data, refresh rate lock di 120Hz, brightness di set setengah lebih, masih dapat screen on time 8 jam 29 menit dalam sekali ngecharge. Jadi awet untuk sehari-hari. Dan ngomongin soal ngecharge, akhirnya ada peningkatan. Dari sebelumnya menggunakan 33 watt, sekarang jadi menggunakan 44 watt flash charge. Bahkan brick chargernya sudah di-include di dalam box pembelian. Dan ketika gue coba ngecharge dari angka 1 sampai 100% dalam keadaan airplane mode dan tentu dibiarin ngecharge pada semestinya, maka waktu cuma 60 menit aja. Jadi lumayan lah ya. Tapi ada satu hal yang gue harapkan semoga bisa tersedia di bagian charging HP Vivo, terutama flagship, yaitu wireless charging sekaligus reverse wireless charging supaya paket komplit banget. Di bagian performance ada perubahan. Sekarang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1200 Vivo dengan ukuran FinFET fabrikasi 6 nanometer. By the way, yes, kalian gak salah dengar, ada Vivo di chipsetnya karena mereka melakukan beberapa tweak dan upgrade terutama di bagian ISP atau Image Signal Processing-nya. Jadi MediaTek Dimensity 1200 ini punya ukuran FinFET yang lebih kecil dan GPU clock yang lebih ngebut ketimbang Snapdragon 870 kemarin. Tapi ya walaupun dalam segi CPU clock atau CPU speednya masih ngebut 7% di Snapdragon 870 kemarin. Jadi kurang lebih ini masih sama bagusnya dan masih sama ngebutnya. Ya ketika gua main game Genshin Impact bisa di-push ke settingan highest plus 60 fps yang sangat playable. Walaupun suhu tentu bakalan berasa panas, apalagi ketika kita main di settingan tertinggi dan main menggunakan full cellular data. Jadi main di high plus 60 fps plus koneksi menggunakan wifi ya udah lebih dari cukup. Dan untuk game kedua yang gue coba adalah PUBG, bisa kebuka smooth extreme yang sangat playable dengan suhu yang anget-anget panas dan gyroscope pun lancar. Jadi intinya chipset ini ketika di-optimize lagi antara MediaTek dan para game developer bisa punya performance yang lebih mantap lagi. Ya contohnya mungkin di next PUBG bisa smooth 90 fps biar lebih keoptimal aja 120Hz yang ada di HP ini. Tapi intinya udah oke. Dan sekarang kalau dirasa RAM 12GB di HP ini tuh masih kurang untuk dipakai multitasking kebutuhan kalian, tenang, masih ada fitur Dynamic RAM Expansion tapi kali ini di-update jadi menggunakan Extended RAM 2.0 yang bisa kalian extend sampai 4GB. Jadi kalau mau ditotalin HP ini punya RAM sebesar 16GB, dijamin ini mantep banget. Aplikasi gak akan di force close by system secara sering-sering. Pokoknya ya aplikasi bisa berjalan sangat banyak di background. Dan untuk internal memorinya masih membawa sebesar 256GB sebagai alternatif tidak tersedianya slot microSD di HP ini. Beberapa hari ini gue cukup banyak dapat pertanyaan gimana sound quality dari HP yang satu ini. Well, masih cukup rada disayangkan HP ini masih menggunakan single bottom firing speaker yang posisinya ada di bagian kanan bawah.
Ya memang dalam segi kualitas suara tuh masih tergolong bagus, tapi gua belum berhenti berharap semoga di next X series Vivo bisa memberikan kualitas stereo speaker sehingga suaranya tuh bisa menggelegar dan lebih imersif aja. Dan tentu karena ini HP flagship, jadinya port jack 3.5 tidak tersedia. Ya untungnya sih adapter port jack 3.5 masih di-include di dalam box. Semoga di next adapternya jangan hilang ya. Dan buat yang penasaran sound quality di HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP ini. Langsung go play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Oke guys, jadi itu dia pengalaman yang bisa gue share selama gunain HP ini kurang lebih nyaris 2 minggu. Intinya kalau kalian nyari smartphone dengan kamera terbaik di harga 11 juta, ya ini worth it. Dan Vivo sukses bikin pasar Indonesia semakin antusias untuk nungguin flagship terbaru dari mereka. Kalau kayak gini terus, ya udah nggak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun memang HP ini tuh belum sepenuhnya flagship karena masih missing beberapa fitur yang tadi gue mention, tapi seiringnya waktu gue pasti akan diimprove juga. Dan terakhir ada satu harapan dari gue, semoga Vivo bisa menghadirkan warna-warna di pasar China untuk Indonesia sehingga terlihat fresh dan unik aja. Overall, effort mereka selama 1,5 tahun terakhir ini di kelas flagship membuahkan hasil yang bagus. Good job buat Vivo. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.